Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat semua. Jumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN kelas 10. Kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang integrasi nasional. Integrasi nasional ini merupakan pembelajaran di kelas 10 semester 2 di awal. Kita langsung saja. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasarnya yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Sementara tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam menghargai nilai-nilai nasionalisme. Kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai kasus ancaman terhadap negara Indonesia dari berbagai media cetak dengan teliti. Ketiga, menganalisa data, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang kasus ancaman terhadap negara Indonesia dari berbagai sumber. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan kasus ancaman terhadap negara Indonesia dalam bentuk tulisan, gambar, atau media lainnya. Ada 3 poin yang akan kita pelajari dalam hal ini, yaitu pertama tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, bisa dilihat dalam gambar ini. Coba semuanya diperhatikan, cermati. Ada gambar yang menari, ada gambar rumah adat, ada gambar kebudayaan lainnya seperti musik, dari unsur musik, dari seni yang lainnya, ada wayang di sini, wayang kulit, ada dari berbagai macam suku, ada tari-tarian dan yang lainnya. Di sini ini menunjukkan bahwa fakta bahwa negara kita itu dihuni oleh bangsa yang sangat heterogen, multi suku, keyakinan agama, ras, dan golongan. Kemajemukan bangsa kita memberikan tantangan sekaligus ancaman tersendiri dalam mewujudkan persatuan. Masalah integrasi nasional Indonesia sampai saat ini juga belum tuntas. Kenapa? Karena memang sejatinya di bangsa yang besar seperti Indonesia ini akan selalu ada tantangan yang akan kita hadapi dengan keberagaman yang ada di dalamnya tentunya. Nah, kenyataannya kita bisa menyaksikan bahwa konflik di antara sesama warga bangsa tidak dapat dihilangkan sama sekali. Betul. Kenapa? Karena memang seperti yang tadi disampaikan, kita itu beragam. Namanya beragam, banyak orang berkehendak, keinginan yang lain, tetap ada saja yang tidak sesuai dengan harapannya. Nah, ini potensi-potensi seperti ini akan memunculkan konflik. Nah, permasalahannya sejauh mana konflik itu bisa membesar atau tidak, ya. Kita di sana fungsinya adalah untuk menghambat itu masalah itu sendiri. Kita harus menghambat potensi konflik yang lebih besar. Nah, disinilah perlu pembinaan integrasi nasional yang harus terus dilakukan oleh semua elemen termasuk kita sendiri. 2, makna Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dalam hal ini tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Ada pluralitas masyarakat Indonesia yang pertama. Yang kedua, ada makna Bhinneka Tunggal Ika. Pluralitas masyarakat Indonesia, sekali lagi di dalamnya itu terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan fakta keberagaman. Berbeda-beda tetapi satu jua, itu yang harus dipegang oleh kita semua. Dan karena kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang multikultural, maka dari itu kita harus saling memahami satu sama lainnya. Kemudian makna Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kan lahir dari sejarah pada masa kerajaan Majapahit, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Itu diangkat dari kitab Sutasoma karya Amputan Tular. Semboyan tersebut berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua. Yang sekarang muncul menjadi
Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jiwa. Prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini termasuk dalam tentang implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang ketiga ini ya, di dalamnya terdapat prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Apa saja? Pertama, tidak sektarian dan eksklusi. Ya, tidak berpihak pada satu pihak saja atau satu golongan saja. Yang kedua, tidak bersifat formalitas yang hanya menunjukkan perilaku semu saja. Tidak. Dia ada di tataran implementasinya. Bhinneka Tunggal Ika itu yang ketiga ya, bersifat konvergen, tidak divergen. Yang keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan fakta keberagaman. Ya, karena banyaknya keberagaman di kita, maka Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah semboyan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Yang terakhir, bangsa Indonesia adalah bangsa yang jemuk tadi. Itu adalah prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika bisa dilihat di sini yang harus diaktualisasikan dan diimplementasikan tentang nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam berbagai bidang kehidupan. Pertama ada di bidang politik. Di bidang politik ini implementasinya, contohnya meskipun terpilih dari partai politik tertentu, seseorang anggota DPR harus tetap menyerapkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, dan golongan politiknya. Jadi meskipun sudah terpilih, walaupun orang tersebut tidak memilih anggota yang dimaksud, maka dia tetap aspirasinya harus diserap, harus diperhatikan. Kemudian dalam bidang implementasi dalam bidang hukum dan pemerintahan. Dalam bidang hukum pemerintahan ini, misalnya sebuah unit usaha kecil dan menengah atau UKM diberikan kesempatan yang sama untuk berperan serta. Semua memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan perekonomian nasional. Selanjutnya, implementasi dalam bidang lainnya, yaitu dalam bidang sosial budaya, misalkan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan menjaga interaksi yang positif dengan orang lain, dengan menerima perbedaan antara orang atau kelompok. Implementasi dalam bidang sosial budaya, sekali lagi contohnya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan menjaga interaksi yang positif dengan orang lain, dengan menerima perbedaan antar orang atau kelompok lain. Sementara contoh dalam bidang implementasi di bidang pertahanan dan keamanan, misalkan setiap warga negara diberikan kesempatan, kewajiban, dan hak yang sama untuk berperan serta dalam upaya membela dan mempertahankan kedaulatan negara. Jadi semua manusia, semua orang dalam bangsa Indonesia memiliki kesempatan, kewajiban, dan hak yang sama untuk bisa berpartisipasi di dalamnya membela negara Indonesia. Selanjutnya, pentingnya membangun integrasi nasional. Nah, pentingnya membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya ada tentang pengertian dan dimensi integrasi nasional, ada faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional, ketiga ada pentingnya integrasi nasional, keempat ada potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama pengertian dan dimensi integrasi nasional. Banyak sekali pengertian dari para tokoh di sini ya tentang pengertian integrasi nasional. Ada dari Saifruddin Bahar, Rifanur Arzani, Ramlan Surbakti. Bisa dilihat pengertiannya nanti di panduan ya di buku. Yang menjadi catatan adalah integrasi nasional itu sebagai gambaran umum adalah bagaimana menyatukan dari segala sesuatu yang memang terpisah-pisah. Terpisah-pisah dalam arti untuk disatukan, untuk dileburkan, yang kemudian bersatu dan bisa saling bekerja sama satu sama lainnya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, integrasi nasional ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan utama untuk dikedepankan bagi semua warga negaranya. Karena dari situlah persatuan dan kesatuan bisa tercipta atau tidak. Nah,
Faktor-faktor yang menjadi pendorong integrasi nasional ada berbagai macam ya. Pertama dari faktor sejarah. Dari faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Kedua, adanya keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, ada rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Itu dibuktikan perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, ada rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan, maaf itu sama ya. Yang keempat, itu kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan UUD 45, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Faktor-faktor penghambatnya apa saja? Yang menjadi penghambat faktor integrasi nasional itu ada beberapa. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia beraneka ragam dalam kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya. Ini tentunya menjadi faktor penghambat tadi jika tidak bisa mengelolanya. Yang kedua, ada wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Nah, luas negara kita ini menjadi sedikit faktor penghambat bagi integrasi nasional jika tidak bisa memanagenya. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa yang berasal baik dari dalam ataupun luar negeri. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa yang tidak puas dan keputusasaan di masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan serta unjuk rasa. Itu menjadi beberapa contoh bagaimana dampak dari jika dirasa ada ketimpangan dan ketidakmerataan dalam pembangunan. Makanya pemerintah harus jeli dan harus bisa melihat potensi dan kemampuan dari daerah masing-masing dalam tubuh negara Indonesia supaya tidak terjadi perasaan ketidakmerataan tadi dari setiap daerah. Yang kelima adalah adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Ini yang harus dihindari, etnosentrisme. Bagaimana pemahaman tentang bahwa kebudayaan dari suku kita yang terbaik. Nah, itulah yang harus dikikis ya. Selanjutnya, ya, selanjutnya poin C, pentingnya integrasi nasional. Kenapa sih integrasi nasional itu penting? Integrasi nasional atau persatuan nasional sangat penting. Mengapa integrasi nasional sangat penting? Sekali lagi, semua itu tidak terlepas dari, pertama, integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara dalam menyelenggarakan pembangunan. Kedua, kegagalan dalam mewujudkan integrasi nasional berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam keberadaan suatu bangsa dan negara. Ketiga, salah satu masalah utama dari krisis besar bangsa kita adalah ancaman disintegrasi bangsa, seperti ancaman separatisme. Ya, potensi konflik dalam masyarakat Indonesia tadi sudah dijelaskan. Terakhir itu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.